Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur UI UX sudah saya buat dari Seven Gadget. Nah, untuk yang pertama ini untuk tampilan utamanya waktu login tuh ada dua role, ya, nama sama lokasi store. Buat contoh role-nya tuh seperti ini. Jadi nama store-nya apa dan lokasi store-nya di mana. Lalu kita tekan tombol login, lalu kita akan masuk ke dashboard utama. Untuk dashboard utama sendiri teman-teman, ini contohnya kayak gini. Sebentar. Ini. Jadi dashboard utama ini untuk role utamanya itu ada list produk, stock of name, penjualan crew, penjualan toko, transaksi sama news product. Untuk sebelah kiri itu ada nama sales, shift, lokasi, reward store sama about seven, cuma tampilan tambahan aja sih. Lalu di sini buat di bawahnya itu beberapa iklan pemanis aja. Lalu di list produk ini ada apa aja sih di dalam list produk itu? Jadi kalau kalian tekan untuk list produknya, itu dalamnya tuh kita di sini dikasih pilihan tipe, karena kita itu sistemnya toko elektronik ya. Jadi ada produk-produk sejenis handphone, TV sama smartwatch ataupun buds. Nah di sini kita cuma pilih beberapa opsi, yaitu 4 handphone, aksesoris, TV dan smartwatch. Kalau udah kita ambil contoh handphone ya. Kita ambil si sales ini mau ambil bulan berapa, terus tahunnya apa, tinggal pilih aja di sini. Misal kita ambil bulan Juni 2025 terus enter, nanti bakal keluar kalendernya. Itu kenapa pilih fitur itu, karena bakal mempermudah user yang bakal pakai aplikasi ini. Lalu kalau udah habis itu kita pencet enter, bakal keluar tuh list produk buat bulan Juni di tahun itu, dari tanggal berapa ke berapa ya. Jadi untuk list produknya sendiri itu ada tipe, merek, ROM, warna, image sama jumlahnya. Lalu setelah udah ditampilkan semua nih dengan pilihan tanggal yang udah kita pilih, itu kita juga bisa cetak PDF. Jadi buat lebih mempersimpel aja. Nah selanjutnya kalau udah list produk, kita bakal ke role kedua ya. Itu yakni di stock of name ini. Nah untuk stock of name sendiri itu ada 3 pilihan. Jadi kalian bisa input, bisa output ataupun cetak data. Gimana sih konsepnya? Nah, buat cetak data sendiri lebih simpel ya. Kalau cetak data mah ya udah kalian tinggal pilih opsinya. Di sini udah dikasih opsi itu input sama output. Sama lagi kita pilih tipenya, mau handphone, aksesoris, TV, smartwatch atau pet. Kalau udah tinggal langsung, kalau kita pilih ke input contohnya. Gimana sih kalau input ini contohnya? Jadi sama aja kayak tadi kayak list produk, tinggal pilih bulannya mau bulan apa, terus tahunnya tahun kapan, tinggal pilih aja tanggalnya 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nah udah deh keluar. Ini aku sebentar contohnya ambil tanggal 1 sampai 7 Juni 2025. Oh 8 produk, nama produknya apa, kategorinya apa, stok awalnya berapa, stok masuknya itu berapa, stok akhirnya berapa. Nah lagi ada namanya cetak PDF, jadi itu lebih simpel kalian, lebih singkat. Nah kalau aku juga sama konsepnya kayak itu tadi, tinggal masukin bulan, tahun, enter, terus akhirnya udah keluar deh itu. Misalnya tanggal 1 sampai 7 Juni, nomor, nama produk, kategori, stok awal, penjualan, stok akhir sama jumlah item keluar. Nah lalu kalau buat masukin barang input tuh gimana? Nah kalau buat masukin input itu kalian langsung ditampilin sama stok awal. Di stok awal tuh ada nomor, tipe, merek, ROM, warna, image, jumlah. Nah kalau tiba-tiba ada barang masuk nih dari pabrik ataupun dari lisensi perusahaannya, itu tinggal kita pencet di sini ya, tipenya apa. Kalau yang ada TV, kita TV, kalau aksesoris ya udah aksesoris. Tapi di sini kita ambil contoh handphone, jadi inputnya handphone, terus masukinnya ke sini. Langsung ke role berikutnya itu ada kategori smartphone, masukkan nomor email, terus di sini ada pilihannya ya, sama Samsung, Xiaomi, tergantung barangnya nanti yang kita apa. Terus tipe apa, tanggal masuknya kapan, foto email item buat jadi data konkretnya, terus itu warna sama ROM. Habis itu tinggal input, bakal keluar kayak gini guys tampilannya gitu. Cetak struk ini buat apa? Jadi validasi buat dua data konkret tadi biar gak ada kesalahan, minimalisir kesalahan. Nah selanjutnya ada output, sama aja itu stok awal output. Nah fungsinya output ini kalau semisal barang kita diambil dari toko-toko yang lain kayak gitu. Nah udah outputnya
sama aja, tinggal masukin nomor email, tipe, tanggal keluar, terus foto emailnya juga. Habis itu udah keluar, udah cetak stroke gitu. Terus selanjutnya itu tadi ke role stock of name ya. Selanjutnya kita bakal ke role ini, stok penjualan kru. Nah, untuk penjualan kru itu ada apa aja sih gitu. Untuk penjualan kru di sini kita tentu ada sales ya. Ini kita ambil contoh 4 pegawai atas nama Dani, Aisyah, Lasma, Feli, nama anggota kelompok kita. Jadi terus ada tampilan juga data all sales. Jadi kita bisa fungsinya penjualan kru, kita tahu per individu itu dia jualan berapa sih sebulan gitu. Nah, kita ambil contoh sales personal sama all sales. Buat sales personal di sini kita contoh ambil Dani misalnya, Dani terus kita enter. Nah, keluarnya bakal lagi nih. Kita mau lihat Dani itu kapan sih, bulan Juli dia jualan apa, bulan Juli dia jualan apa, tinggal pencet enter, udah tipenya juga jangan lupa dipilih. Habis itu dari keluar kita ambil contoh tanggal 1 sampai 7 Juni dan itu jualan 7 barang. Oh, ini ada tanggal, nomor stroke, kategori, nama produk, kuantiti, nominal sama total penjualannya Dani itu cetak PDF. Lalu kalau buat all sales kita misalnya dari sini ya, kita pencet all sales, enter, tipenya handphone, datanya kita ambil bulan Juni, tahunnya juga tahun 2025. Kita ambil tanggal 1 sampai 7 Juni. Ya udah, oh ternyata Dani jualan 7 ya. Dani jualan 7 produk, si Lasma jualan 7 produk, yang belum diganti, sorry. Nah, udah. Sama aja tanggal, nomor stroke, kategori, nama produk, kuantiti, nominal sama total penjualan. Jadi kita lebih tahu, lebih rangkapnya tuh penjualannya per individu kalau di all sales gitu. Nah, lanjut kalau udah ke penjualan kru, kita langsung ke penjualan toko. Nah, buat role penjualan toko itu ada apa aja sih? Itu sama, kita tinggal pilih bulan sama tahun, pilih tanggalnya juga, enter, tipenya jangan lupa dipilih. Habis itu di sini tentu buat penjualan toko ngerangkapnya tuh lebih luas cakupannya guys gitu. Jadi contohnya tanggal 1 Juni, oke, ada 4 produk yang kejual. 2 Juni ada 4 produk yang kejual, 3 Juni ada 3 produk yang kejual kayak gitu. Jadi di sini ada nomor stroke, ID customer, kategori, nama produk, kuantiti, nominal sama total gitu. Nah, lanjut kalau udah penjualan toko itu sebentar ya. Ini ada yang transaksi. Nah, ini yang paling penting, inti dari poin semua itu ini transaksi. Lanjut di transaksi itu ada data diri customer pertama, nama customer, nomor telepon, alamat, email sama kode barang. Fungsinya apa sih nama customer ini nanti? Jadi bakal ketulis ke stroke. Jadi kalau ada opsi member, cuman kita lagi nggak ambil itu, jadi kita ambil yang lebih simpel aja. Terus tipenya jangan lupa juga dipilih si customer ini mau beli handphone ataupun TV atau apa. Nah, kalau udah kita make sure kan emailnya udah dimasukin nih. Kode barangnya kita ambil email ya. Nah, email dimasukin, kita lebih ngevalidin lagi. Oke, berarti emang bener yang dibeli sama customer ini sesuai dengan barang kita itu. Misalnya contohnya kita ambil Samsung A54 ya, misal ini. Kalau satu produk bakal masuk cuma satu produk. Kalau ini kita ambil contoh 3 produk misal. Ya udah yang masuk 3 produk. Kalau udah masukin keranjang udah enter. Terus ada ke order. Nah, untuk order ini lebih ngevalidin lagi. Oke, customer ini ambil tipe ini, lebih valid aja sih. Namanya sebenarnya contoh ambil Subandi, terus nomor teleponnya ini, alamatnya ini, Gmail, terus tipe barangnya itu langsung keluar guys secara otomatis kalau kita tadi udah enter ke role sebelumnya. Paymentnya kita gunain contohnya cash, terus habis itu nomornya sekian, tinggal enter. Nah, di sini supaya tahu nanti data penjualannya itu masuk ke penjualan kru, lalu tahu kalau barang ini juga keluar tuh dari mana sih. Nah, ini guys. Nah, kalau di transaksi itu langsung ada pilihan sales. Jadi kalau dari yang melayani customer tersebut ya, dan bakal masuk ke penjualannya Dani gitu loh. Nah, kalau udah kita contoh ambil dari Dani ya, yang mana ini. Udah deh, ini stroke-nya ada nama Subandi, nomor telepon, alamat, Gmail, itemnya, total item, sales Dani. Nah, gunanya stroke itu buat apa? Itu buat otomatis top up-nya waktu off itu langsung keluar. Jadi list produk juga otomatis kekurang kuantitinya gitu. Jadi itu aja sih, sekian dari UI UX-nya. Nextnya bakal dijelasin oleh Dani lebih jelasnya aplikasi kami itu sesuai apa enggak sama UI UX, dan fitur apa aja yang dikurangi atau fitur apa yang lebih dilengkapi dari UI UX dasarnya ini. Sekian, thank you. Oke, selanjutnya masuk pada pengaplikasian dari Figma ke kodenya langsung. Nah,
Di sini kami menggunakan fitur authenticator. Kita memiliki fitur authenticator di mana yang bisa login hanya pegawai yang mengetahui username dan password dari toko kami. Kita masukkan. Jika salah, maka program akan menampilkan you are not the staff or your password is incorrect. Namun ketika benar, maka yang akan dieksekusi selanjutnya adalah tampilan dashboard secara langsung. Di sini, di tampilan kiri layar, kita memiliki fitur sidebar atau navigation site, di mana kita bisa melihat sales dan shift di kiri layar dengan fitur shift otomatis yang mengambil langsung dari real time date. Jika shift pagi, which is dari jam 9 sampai jam 15 atau jam 3 sore, maka shift akan berada di Aisyah dan Dani. Jika shift berada di jam 15 sampai jam 20, maka shift akan beralih ke Asma dan Feli. Selanjutnya, di dashboard overview, kita bisa melihat total sales, transaction, products, dan close stock. Di bawahnya, kita melihat artikel last smart arrivals, di mana kita bisa lihat atau view all, dan ketika kita mencet view all, kita langsung diarahkan ke new products. Di new products, kita bisa melihat artikel yang tersedia, dan di dalam artikel tersebut kita bisa membaca artikel yang telah disediakan. Baik, ke fitur utama dari aplikasi kami, yaitu penambahan, pengeditan, dan penghapusan dari smartphone yang kita miliki. Di sini, di judul Products Management, kita mengambil data yang telah kita miliki dan batas maksimal data yang bisa kita peroleh. Dalam kasus ini 150. Jika lebih dari 150, maka yang data yang akan ditampilkan hanya 150 meskipun ada data yang ditambahkan. Ini membuat array yang sebelumnya dinamis dari JSON menjadi statis, hanya 150. Di fitur search, kita tidak memakai binary, namun sequential search yang dioptimize. Bagaimana cara mengoptimize-nya? Dengan cara kita mengambil cache dari data atau dari kata yang telah kita cari sebelumnya, dan kita pakai data tersebut untuk data selanjutnya yang akan kita cari dengan keyword yang sama. Dalam contoh ini, Poco. Karena sebelumnya kita telah mencari Poco, maka data sekarang yang muncul atau yang kita cari akan lebih cepat muncul. Seperti itu. Bisa kita lihat di sini, ada Poco, ada Oppo. Kenapa Oppo masuk? Karena terdapat kata Po di situ. Untuk meminimalisir typo, seperti itu. Nah, untuk sistem sortingnya sendiri, kami menggunakan heap sort karena kita memiliki ID, product name, brand, price, stock, status, dan ketika kita ingin mencari dengan algoritma lain, kecepatan atau kompleksitasnya akan kurang stabil. Namun dengan heap sort, kita bisa meminimalisir hal tersebut, dan data yang kita cari atau yang kita urutkan akan lebih stabil untuk kompleksitasnya. Dalam kasus ini kita akan mencoba untuk mencari product name atau mengurutkan product name. Kita coba. Ketika kita mengurutkan product name, maka yang diurutkan pertama kali adalah ascending dari A sampai Z. Jika diklik lagi, maka pengurutannya akan descending atau dari yang paling besar ke yang paling kecil, seperti itu. Di sini kita bisa melihat Asus sampai akhir, which is Xiaomi, dan move on ke fitur selanjutnya ada add product, di mana kita bisa menambahkan produk, dan kita bisa lihat bahwa ada batas yang mengingatkan kita produk 100, terdapat 106 produk dari 150. Kita add. Brandnya Apple, price-nya 32 juta, dan
stock quantity-nya ada di angka 5. Ketika kita save, maka product management di judulnya akan ikut terupdate yang awalnya 106 sampai 107 menjadi 107 begitu. Bisa kita lihat bahwa produk MacBook Air EV added successfully. Dan ketika kita mengedit, misalnya jadi 8 juta, maka data yang sebelumnya ada akan terupdate seperti itu. Bisa kita lihat bahwa akan ada muncul notifikasi dari pengeditan yang berhasil. Font produk iPhone 15 Pro Max update successfully. Dan ketika kita mengedit atau mendelete, are you sure wanna delete iPhone 15 Pro Max? This action cannot be undone. Ada warning sebelum kita menghapus dan tidak langsung terhapus. Ketika kita mencet yes, maka akan muncul notifikasi lagi. Notifikasi yang menyatakan bahwa produk itu telah dihapus. Produk iPhone 15 Pro Max deleted successfully. Nah, masuk ke fitur selanjutnya yaitu stock. Di stock ini kita bisa melihat summary overview dari data kita, dari data yang kita miliki. Total produknya ada 106, item in 0 karena belum ada yang masuk, item sold ada 66 dari percobaan yang telah kita coba. Low stock ada 4. Low stock itu menyatakan produk yang kurang dari 10. Nah, kita bisa lihat di sini ada brand, ada initial, ada in, ada sold, ada current. Di beberapa item kita bisa lihat bahwa ada beberapa item yang telah di-sold. Dan di value menyatakan total item atau total harga yang telah kita miliki dari berapa banyak item tersebut. Dan kita bisa mengekspor data yang telah kita miliki atau data yang sekarang kita punya ke CSV dengan nama yang bebas dan dengan format CSV seperti itu. Nah, lanjut ke sales, kita memiliki fitur staff assignment di mana kita bisa memilih siapa yang melayani pelanggan tersebut di shift yang telah ada. Contoh, Dani. Kita bisa memilih produk yang dibeli dan kita bisa menentukan quantity. Misal 2. Lalu setelah kita add to cart, maka kita bisa mengapply diskon. Ada beberapa jenis diskon yang kita tawarkan. Yang pertama student dengan 10% off student atau 10% diskon. Ada 15% diskon untuk bulk purchase, loyalty customer dengan 5% diskon, staff diskon dengan 20% diskon, flash sale dengan 25% diskon. Dan kita bisa menambahkan custom diskon seperti itu. Nah, dalam contoh kita menambahkan student diskon, apply diskon. Nah, bakal muncul notifikasi diskon student applied successfully. Diskonnya 10%. Nah, bakal ada pemberitahuan juga applied student diskon minus 10%. Dari yang awalnya 7 juta jadi 6.300.000. Setelah kita proses, bakal muncul konfirmasi atau notifikasi bahwa sale process successfully. Dan setelah kita melakukan itu, data kita akan masuk di history seperti itu. Dan kita bisa mencari history dari staff yang on. Contoh Dani, search, maka yang muncul 1 seperti itu. Dan di notifikasi ada satu transaction, ada berapa total revenue yang didapatkan, berapa total diskon yang didapatkan, berapa banyak item yang terjual, dan berapa rata-rata yang terjual seperti itu. Lalu kita bisa lihat setting, kita bisa mengganti tema, dan kita bisa logout. Nah,
Begitu untuk alur yang telah diaplikasikan. Untuk back-end-nya sendiri, kita memisahkan bagian-bagian yang ada di aplikasi kita. Untuk dashboard, untuk stock opening, stock selling, transaction, dan lain semacamnya. Untuk aset, berada di folder yang berbeda. Dan untuk data, disimpan di folder data dengan format JSON. Seperti itu. Terima kasih. Halo guys, jadi selanjutnya aku mau ngejelasin yaitu deskripsi tugas besar kita. Tugas besar kita ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi kasir toko sederhana, yaitu berbasis desktop yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python dengan pustaka terpintar sebagai antarmuka grafisnya. Nah, aplikasi ini kita rancang untuk membangun toko kecil dan mengelola transaksi penjualan dengan lebih cepat, akurat, efisien, serta menjadi sarana implementasi praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan konsep-konsep dasar algoritma dan pemrograman. Nah, aplikasi memiliki sejumlah fitur utama yang mendukung proses operasional toko antara lain yaitu manajemen data barang. Pengguna dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data barang. Nah, setiap barang memiliki atribut seperti nama, model, harga, dan stok. Untuk memudahkan pencarian barang, kita menggunakan metode yaitu sequential search. Yang kedua, pengurutan data barang untuk menampilkan data barang secara terstruktur. Aplikasi menerapkan metode heapsort. Karena judul atau jenis datanya banyak, jadi heapsort diperlukan untuk membuat kompleksitas waktu tersebut stabil di setiap jenis data. Yang ketiga, yaitu transaksi penjualan. Pengguna dapat memilih barang yang dibeli oleh pelanggan, menentukan jumlah barang, dan melihat total harga secara otomatis. Aplikasi juga mencatat nama petugas kasir yang melayani. Setelah transaksi dikonfirmasi, data akan masuk ke riwayat yaitu histori penjualan. Yang keempat, ada manajemen riwayat transaksi, yaitu setiap transaksi yang telah diproses akan disimpan di bagian riwayat atau histori. Nah, sehingga pengguna dapat melihat transaksi yang telah dilakukan pada hari tertentu. Ini membantu dalam pembuatan laporan penjualan. Yang kelima, ada fitur shift otomatis by system, yaitu mencatat data secara konkret dengan transaksi yang dilakukan guna fungsi untuk mengevaluasi karyawan dan barang otomatis, serta terdeteksi untuk keluar dan tercatat di staf openan. Yang keenam, ada akses dan pembacaan artikel sebagai tambahan. Aplikasi juga memiliki fitur untuk membaca artikel tertentu. Nah, artikel ini dapat digunakan untuk memberikan edukasi kepada pengguna atau sebagai konten informasi dalam aplikasi. Nah, yang ketujuh ada optimize sequential search. Nah, optimize search memungkinkan pengguna untuk mencari barang dengan lebih cepat dengan fitur cheat search yang menyimpan data pencarian sebelumnya untuk digunakan kembali nantinya. Nah, ini membuat pencarian lebih cepat daripada normal sequential search. Secara teknis, aplikasi ini menekankan penggunaan struktur data array dan tipe bentukan atau record, serta penerapan algoritma pencarian dan pengurutan data. Hal ini menjadi bentuk konkret implementasi dan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan, sekaligus solusi aplikatif terhadap kebutuhan UMKM dalam mendigitalisasi proses kasir. Terima kasih. Aku akan membahas tantangan dan solusinya. Pertama, tantangan. Tantangannya itu kurangnya pengetahuan teknologi di kalangan pengguna. Banyak pemilik toko kecil belum terbiasa menggunakan teknologi digital, sehingga mereka cenderung kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi yang terlalu kompleks. Kemudian untuk solusinya, aplikasi dirancang dengan antarmuka grafis yang sederhana dan intuitif menggunakan pusaka GitHub. Elemen-elemen UI seperti tombol dan menu diarahkan secara langsung ke fungsi-fungsi utama untuk memudahkan pengguna tanpa pelatihan khusus. Kemudian ada tantangan lagi, tantangan yang berikut, yaitu pencarian data yang tidak efisien pada dataset yang besar. Jadi semakin banyak data barang yang tersimpan, semakin lambat juga proses pencarian jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian solusinya, penerapan sequential search memungkinkan pencarian nama atau kode barang secara cepat dalam array. Nah, untuk meningkatkan kerututan data, digunakan heapsort atau selection sort agar daftar barang tersusun rapi dan mudah dinavigasi. Kemudian ada tantangan lagi, yaitu
manajemen transaksi dan riwayat penjualan, yaitu mencatat detail transaksi seperti siapa yang melayani, barang yang dibeli, dan total transaksi secara konsisten bisa menimbulkan kesalahan jika tidak terstruktur. Untuk solusinya, setiap transaksi yang diproses harus langsung masuk ke dalam riwayat transaksi secara otomatis. Informasi seperti nama kasir, logo transaksi, dan detail pembelian tersimpan dengan sistematis untuk kemudahan pelacakan dan pelaporan. Lanjut, ada pengelolaan shift kerja kasir, yaitu toko yang menggunakan shift pagi dan sore seringkali mengalami kesulitan dalam memisahkan laporan berdasarkan waktu kerja. Nah, solusinya aplikasi ini secara otomatis akan mengenali shift berdasarkan waktu transaksi dan mengelompokkan data ke shift pagi atau sore. Hal ini menghindari input manual serta mendukung pembuatan laporan shift harian yang lebih akurat. Untuk yang terakhir, ada kebutuhan aplikasi yang ringan namun fungsional. Banyak UMKM masih menggunakan komputer dengan spesifikasi rendah, sehingga aplikasi yang berat dapat menghambat operasional. Untuk solusinya, dibangun menggunakan Python dan Tinker. Aplikasi ini berjalan secara offline, ringan, dan tidak memerlukan spesifikasi tinggi atau koneksi internet. Sorry, ini yang terakhir.